الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الحساب والميزان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أهل التفسير والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي العلوم والإحسان. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin hadirat jamaah setia Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mari Pak, kita buka sama-sama surat At-Tin. Kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala untuk kita. Setiap huruf yang kita baca Allah balas dengan balasan 50 kebaikan, bahkan lebih dari itu. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Silakan yang mau mengartikan terjemahannya. Ayo. Terus iya Waturi sinin demi gunung Sinai, wahadal baladil amin dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Innal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Terus terjemahkan, tafsirkan. Syukran kasir. Itulah tafsir terjemah, arti terjemah yang kita lihat dari Al-Quran yang kita pegang. Baik, sekarang kita akan buka tentang makna tafsir dari surat ini. Yang pertama kita lihat ayat pertama, Allah menyebutkan wattini wazzaitun. Wattini demi tin, wazzaituni demi zaitun. Kalau kita lihat dalam terjemah, arti wattini adalah demi buah tin, demi buah zaitun. Ada juga yang mengartikan wattini demi Masjid Nuh. Banyak makna di sini. Kita buka tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan di sini al-muradu bitin Masjid Dimashqi. Yang dimaksud dengan makna tin adalah masjid yang berada di Dimashqi. Atau Yerusalem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, ada yang mengartikan makna tin ialah Masjid Ashabul Kahfi. Atin ialah Masjid Ashabul Kahfi. Yang ketiga, di Ibnu Abbas bahwa atin maknanya Masjid Nuh alladzi 'alal judiyyi. Masjidnya Nabi Nuh yang ketika mereka berlabuh di Bukit Judi, kemudian mereka membangun masjid disebut dinamai dengan nama Masjid At-Tin. Dan makna terakhir ialah makna tin ialah makna buah tin yang biasa kita kenal. 4 makna dari tin ini.
Nah kemudian wazaitun maknanya ialah wazaitun demi zaitun. Zaitun makna pertama dari Ka'bul Akhbar dan lain-lainnya, huwa masjidu Baitul Maqdis. Zaitun ini adalah maknanya masjid yang berada di Baitul Maqdis, yang pertama. Yang kedua, makna az-zaitun ialah alladzi ta'sirun, yaitu buah zaitun. Kalau kita buka Al-Qurtubi lebih luas lagi maknanya, lebih banyak lagi. Jadi intinya adalah masjid atau tin ini adalah tempat yang dimana di tempat itu menghasilkan buah tin dan buah zaitun. Di mana keadaannya? Yaitu di Baitul Maqdis, di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Tidak hanya beliau, bahkan banyak nabi-nabi yang dilahirkan di Baitul Maqdis. Yang kedua adalah mana waturi sinin. Waturi sinin demi bukit Sinai. Turi maknanya adalah bukit, kemudian sinin makna aslinya adalah Al-Hasan, artinya bukit yang indah, bukit yang bagus. Atau makna sinin ialah bukit Al-Mubarak, bukit yang diberkahi. Dan ketiga adalah makna sinin kullu jabalin fihi syajarun muthmir, setiap bukit yang terdapat di dalamnya pohon kayu berbuah, itu namanya sinin. Setiap ada pohon kayu berbuah, maka itu adalah sinin. Nah, kemudian di sini di dalam buah zaitun al-turi sinin ada pernah terjadi kejadian di situ, pernah terjadi Musa alaihissalam pernah berbicara langsung dengan Allah azza wajal. Jadi mana turi sinin ialah tempat di mana nabi-nabi dulu pernah berdakwah di tempat tersebut. Ini makna kedua dari ayat ini. Dan ketiga adalah wahadzal baladil amin, demi negeri Mekah ini. Al-amin, makna asli al-amin adalah yang diamanahkan, dipercayakan. Al-amin ya. Beda dengan al-amin. Kalau amin yang aman. Kalau amin dipercayai. Di sini lafaznya al-amin tapi maknanya al-amin. Jadi maksud di sini adalah demi negeri Mekah yang aman. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jadi ada 3 tempat yang Allah pilih. Yang pertama adalah ba'asallahu fi kulli wahid minha nabiyyan mursala min ulil azmi ashabis syara'i al-kibar. Allah Ta'ala telah mengutus dari 3 tempat ini seorang nabi dari kalangan ulul azmi yang membawa syariat-syariat Islam. Pertama kita lihat wattini wazzaitun, ada tempat yang di dalamnya tertanam buah tin dan zaitun. Di manakah itu? Di Baitul Maqdis, di mana di situ pernah diutusnya Isa bin Maryam alaihi salam. Yang kedua, Turi Sinin adalah satu bukit, bukit Sinai yang pernah di dalamnya Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah azza wajal. Dan yang ketiga adalah kota Makkah al-Mukarramah, yaitu di mana tempat tersebut ada seorang
utusan Allah Ta'ala bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tempat tersebut. 3 tempat yang dipilih, dan 3 tempat ini pula yang kelak di akhir zaman nanti yang tidak akan pernah diinjak oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semua tempat akan dikuasai oleh mereka kecuali Mekah, Madinah, dan Bukit Turi Sinai, Bukit Sinai. Dalam kitab Taurat disebutkan, kalau kita punya kitab Taurat, di situ disebutkan 3 tempat ini. Yang pertama ada tempat yang namanya Turi Sinai, sama namanya di situ disebutkan Bukit Sinai. Yang kedua adalah tempat yang bernama Sya'ira. Istilah Taurat, Sya'ira ini adalah tempat atau bukit yang berada di Baitul Maqdis, dinamakan dengan Sya'ira. Dan yang ketiga adalah ada Bukit Faran, yaitu bukit yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Istilah di kitab Taurat, gunung-gunung di Makkah atau bukit-bukit Makkah disebut dengan sebutan Faran. Nah, sekarang berikutnya, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan sebutan At-Tin? Kenapa At-Tin dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala? Dalam kitab Al-Qurtubi disebutkan, wa innama aqsamallahu bit-tin li'annahu kana sitru Adam fil jannah. Hikmahnya Allah bersumpah dengan nama At-Tin karena buah tin adalah satu pohon yang pernah dulu daunnya menutupi Adam alaihissalam pada saat beliau memakan buah khuldi, langsung telanjang, terbuka auratnya. Nah, disitulah akhirnya beliau berlindung menutupi dirinya dengan buah atau daun tin. Dan ini dimuat dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-A'raf. Silakan dibuka ayat 22. Allah berfirman, yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Jadi pernah Nabi Adam ketika beliau memakan buah khuldi, buah terlarang, akhirnya semua pakaian beliau terlepas. Karena malu, akhirnya beliau pun mengambil buah tin, pohon tin, daun tin, untuk menutupi tubuh beliau. Ini alasan pertama, makanya Allah Ta'ala bersumpah dengan sebutan At-Tin. Yang kedua, alasannya atau hikmahnya adalah dikarenakan dalam buah tin banyak manfaat-manfaatnya. Banyak manfaat dari buah tin, makanya Allah bersumpah atas nama At-Tin. Coba dibuka sekarang surat Al-Mu'minun ayat 20. Al-Mu'minun ayat 20 ini termasuk diantara manfaat buah tin. Faqala ta'ala wa syajaratan takhruju min turi Sainaa tambutu bid-duhni wa sibghil lil akilin. Ada satu pohon kayu yang tumbuh di Bukit Sinai. Dia menghasilkan ad-duhni, minyak, dan kemudian jadi pemakan makanan orang-orang yang makan, termasuk obat untuk nafsu makan ialah buah tin. Dan berikutnya, kenapa Allah sumpah dengan az-zaitun? Disebutkan di sini karena buah zaitun ini adalah buah yang banyak digunakan oleh orang-orang Arab dulunya. Orang Syam, Maghrib, mereka kalau memasak atau berobat itu menggunakan buah zaitun. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Kulu az-zaita wad-dahinu bih, fa innahu min syajaratin mubarakah." Kata Nabi, makanlah buah zaitun, ambil minyaknya karena
buah zaitun adalah buah yang diberkahi. Ada sebagian orang kalau mau tidur tuh biasanya diulas apanya wajahnya dengan buah zaitun, biar awet muda katanya, menghilangkan keriput. Kalau orang sini insya Allah paham ya, hafal buah tin, buah zaitun. Saya dulu penasaran waktu umroh, yang gimana zaitun tin ini. Datanglah ke supermarket, oh ini ternyata ada zaitun, ada tin. Kalau tinggal di sini sepertinya tidak akan pernah ketemu, kecuali ada mungkin oleh-oleh dari sana. Ini dua pohon ini adalah pohon yang diberkahi. Kalau bisa ditanam, tanam dua buah ini. Insya Allah rumah kita akan berkah nantinya. Yang ketiga adalah Allah bersumpah dengan atas nama Bukit Sinai. Apa hikmahnya Allah bersumpah dengan Bukit Sinai? Wa innama aqsama bihadzal jabal li'annahu bisyam wal ardil muqaddasah. Alasan atau hikmahnya Allah bersumpah dengan sebutan Bukit Sinai dikarenakan di bukit ini ada atau dia terletak di negeri Syam dan ardul muqaddasah, tanah yang dibersihkan. Artinya ya kalau sekarang di daerah Palestina ya, Syam itu sekarang dipecah menjadi Palestina, Mesir dan sekitarnya, itu dulunya Syam namanya. Nah, karena tempat atau Syam ini adalah tempat yang diberkahi, tumbuhlah buah atau adalah Bukit Sinai. Maka Bukit Sinai yang masuk di negeri Syam termasuk bukit yang diberkahi Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Isra Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah ini dan yang ketiga adalah wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Kalau orang sudah masuk ke tanah haram, ke Masjid Haram, maka akan aman. Jadi Allah yang akan mengurus nantinya. Pernah saya dengar katanya jadi kalau orang mencuri atau orang jahat masuk ke Masjid Haram itu nggak dikejar katanya sama askar, betul? Pencuri atau penjahat masuk ke Masjid Haram tidak akan dikejar oleh askar katanya dulu. Kenapa? Karena mereka sudah menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Ini tempat yang aman. Andaikan ada orang yang melakukan kezaliman di dalamnya, maka langsung kontan Allah akan balas di situ. Karena kadang-kadang di situ yang kita hadiri di dekat kita, depan kita itu bukan manusia, kadang-kadang malaikat menjelma jadi manusia. Makanya tempat itu disebut dengan tempat yang aman. Meskipun negeri manapun ada perang, ada pembunuhan, huru-hara, tapi tempat ini akan Allah jadikan tempat yang aman. Tetapi walaupun demikian, ketika kiamat terjadi, tetap tempat ini pun akan hancur nantinya. Jadi tiga tempat ini, ya mas sekalian, dari mulai tempat Yerusalem, kemudian Baitul Maqdis, kemudian negeri yang aman, itu tiga-tiganya pernah terjadi dulunya nabi-nabi diutus di tempat itu. Makanya dipilih tiga tempat ini sebagai tempat yang diberkahi Allah Ta'ala. Nah berikutnya sekarang yang keempat, ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi untuk subjek ini Allah bersumpah dengan tiga sumpah tadi, demi tin, demi zaitun, demi turi Sinai, demi Mekah. Ini subjeknya ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Laqad, sungguh, benar-benar. Khalaqna, kami telah menciptakan al insana, manusia,
fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak ada makhluk manapun melebihi manusia dalam penciptaannya, sempurnanya dari kepalanya, dari dadanya, dari perutnya, tangan, kaki, semuanya. Tidak ada makhluk manapun yang bisa mengalahkan manusia. Dulu pernah terjadi, ada seorang solihin bernama Isa bin Musa al-Hashimi. Isa bin Musa, beliau mencintai istrinya sangat luar biasa, sampai saking cintanya kepada istrinya berkata seperti ini, anti talikun salasan in lam takuni ahsan minal qamar. Seandainya bulan lebih indah daripada wajahmu, maka kamu saya talak 3. Ini, seandainya bulan lebih cantik, lebih indah daripada wajahmu, maka kamu akan saya talak 3. Dia datang ke seorang qadi. Istrinya langsung nangis mendengar suaminya berkata seperti itu, nangis, langsung berhijab. Kata istrinya, sudah, sekarang kita bukan suami istri lagi, berhijab langsung, jangan dekati saya karena kita bukan mahram lagi. Kagetlah beliau Isa bin Musa, apakah benar tertolak? Datang ke qadi, kata qadinya, sekarang panggil para fuqaha, pakar-pakar fikih panggil. Dipanggil semua fuqaha, dan mereka semua berkata bahwa qad tulliqat, istrimu sudah tertalak. Semua menyatakan tertalak kecuali satu orang yang tidak menyebutkan, satu faqih fuqaha, dia tidak menyebutkan, dia terdiam. Kata si qadi, malaka la tatakallam, kenapa anda tidak komentar, ini tertolak tidak? Kata si qadi. Kata yang satu, dia menjawab, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, dia baca Al-Quran, wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, al-insan ahsanul asya, manusia adalah makhluk terbaik dari semua ciptaan Allah Ta'ala, termasuk qamar, bulan. Bulan pun tidak bisa mengalahkan manusia keindahannya. Mendengar jawaban ini, si qadi pun langsung tersenyum dan berkata bahwa al-amru kama qala ar-rajul. Jadi keputusan yang dia ambil adalah al-amru kama qala ar-rajul. Ke orang ini, fatwanya orang ini yang kita ambil. Akhirnya si istrinya pun tidak jadi tertalak. Inilah makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia Allah ciptakan mempunyai sifat-sifat Allah Ta'ala. Di antaranya manusia punya sifat ilmu yang tidak dimiliki makhluk lain, ilmu alim. Kemudian manusia diberikan sifat qadir, qudrah, kemampuan. Yang ketiga, Allah berikan sifat iradat. Apa iradat? Ada kehendak, ada ikhtiar, iradat. Berikutnya Allah kasih sifat sami'un, sama, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara dengan fasih. Itulah manusia. Makanya bersyukur para jamaah sekalian, Allah ciptakan kita sebagai manusia. Tidak Allah ciptakan kita sebagai binatang atau apalagi naudzubillah yang lebih dihina daripada itu. Nah, berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Kemudian setelah itu summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, yang serendah-rendahnya. Setelah Allah ciptakan dia dalam bentuk yang sempurna, tetapi ujung-ujungnya nanti dia akan dikembalikan ke tempat yang paling hina, paling rendah. Di sini ada 3 pemahaman penjelasan tentang makna asfala safilin. Yang pertama, maknanya adalah ila ardhalil umur. Artinya dari muda ke tua, dari kuat lemah jadi lemah. Jadi orang-orang yang sudah dituakan Allah Ta'ala nanti akan kembali kepada bentuk aslinya, ke asal ciptaannya lagi. Dalam surah Yasin disebutkan, pasti hafal Pak ya, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, nunaqqishu fil khalqi, maka kami akan kembalikan dia dalam pembentukannya semula. Dulu ketika kita bayi tidak bisa jalan, maka ketika tua pun sama, tidak bisa jalan. Dulu waktu kita bayi tidak bisa bicara, maka ketika kita tua nanti pun sama, tidak bisa bicara. Ketika kita bayi ompong, betul. Ketika tua juga ompong lagi, sama. Di tempat kan sudah tua, kembali ke ini. Ini mana pertama dari mana asfala safilin. Mana kedua adalah kami kembalikan dia ke asfala safilin, ke tempat yang paling hina, yaitu ke neraka. Di orang-orang yang tidak beriman, beramal soleh, tidak taat kepada Allah Ta'ala, tidak mengikuti Nabi, maka tempatnya akan dikembalikan kepada tempat yang paling hina. Apa itu? Neraka. Mana ketiga adalah asfala safilin ay radadnahu ila dhalal. Kami kembalikan dia ke dalam kesesatan, karena semua manusia tidak ada satupun yang dapat hidayah, semuanya sesat. Tidak ada manusia manapun yang dapat hidayah, semua sesat. Kullukum dhal, semuanya sesat kecuali illa man hadallah, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Fastahdu, maka oleh karena itu jangan pernah berhenti minta hidayah kepadanya. Bukan hanya tiap hari, tiap detik kita sesat, mintalah hidayah sebanyak-banyaknya. Dikit-dikit ihdinas siratal mustaqim, bukan hidayah itu. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdi, ada lagi tuh wahdi, petunjuk. Kemudian subuh, Allahumma hdina fi man hadait, hidayah juga. Hidayah. Bahkan Nabi pernah dulu dilempari oleh orang-orang Quraisy sampai berdarah. Wajahnya berdarah, dilempar. Kata sahabat, ya Rasulullah, ud'u alaihim, ya Rasulullah, doakan mereka biar binasa. Kata sahabat, saking apa? Saking lagi menderita. Kata Nabi, apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doanya itu hebat. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Jadi hidayah itu mahal, luar biasa. Oleh karenanya terus minta hidayah kepadanya. Nah, kalau orang misalnya tidak minta hidayah, kemudian dia tersesat, maka dia masuk dalam ayat summa radadnahu asfala safilin, dia kembali kepada kesesatannya lagi. Terkecuali ada orang-orang atau kelompok yang akan dikeluarkan, pertama dari pikun, kedua neraka, ketiga sesat. Siapakah mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, inilah yang dikecualikan. Yang pertama, terkecuali orang-orang yang beriman, tidak hanya beriman wa 'amilus solihat,
berbuat baik, beramal soleh. Barulah mereka dilepaskan dari yang namanya kembali ke tempat yang hina. Tadinya dia kafir misalnya, kemudian dia beriman, beramal soleh, maka tempatnya adalah tempat yang baik, yaitu surganya Allah Ta'ala. Tadinya dia pikun pak, pikun, tidak ingat ini zuhur apa asar, ini siang apa malam, udah makan belum, ini kan pikun. Nah kalau orang sudah seperti itu, berarti dia dikembalikan kepada asfalas safilin. Ada orang-orang yang Allah pilih yang tidak akan pernah merasakan pikun. Siapakah mereka? Illal ladzina amanu, beriman dulu. Kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Artinya banyak-banyak baca Al-Qur'anul Karim. Dari Asim Al-Ahwal, dari Ikrimah disebutkan bahwa man qara'al Qur'an lam yurad ila ardhil umur. Barang siapa yang rutin membaca Al-Qur'an, maka Allah jamin dia tidak akan pernah kena penyakit pikun. Otaknya orang yang sering baca Al-Qur'an akan Allah jaga dari hal-hal yang buruk. Ini jamin Allah Ta'ala. Ada dulu orang gila, dia dulu hafal Quran, tapi dia jadi gila. Subhanallah, orang gila ini ada di Hadramut ya. Dia gila, tapi pernah hafal Quran, nggak banyak, hanya berapa ayat dia hafal, berapa surat dia hafal. Meskipun dia gila, itu subhanallah, lidahnya tidak berhenti dari baca Al-Quran, baca Al-Quran. Lam nashrah laka sadrak. Itu padahal dia gila itu. Ditanya baca Quran lagi. Dan bahkan Al-Quran ini tidak hanya itu saja, untuk otak mungkin seperti itu, bahkan mata kita pun, ketika orang sering melihat Al-Quran, maka Allah akan jaga matanya dari rabun, dari minus, dari plus, dijaga Allah Ta'ala. Kenapa? Karena matanya sudah terbiasa melihat Al-Quranul Karim. Ada sebagian orang terapi dengan Al-Quran, dia buka Al-Quran bukan dari HP pak ya, tapi murni dari kertas. Jadi ketika dia baca Al-Quran, dia terapi, artinya dia merasakan setiap huruf masuk ke dalam mata-matanya. Bismillahirrahmanirrahim, terapi, buka-buka gini. Subhanallah, ini bisa menambah cahaya mata kita. Ada 4 perkara yang bisa membuat mata kita bercahaya, artinya tidak mudah pudar, rabun, gelap. Yang pertama, sering-seringlah membaca atau melihat Al-Quranul Karim. Ini obat buat kita. Ya, mushaf isinya. Yang pertama, melihat Al-Quran. Yang kedua, melihat Ka'bah. Yang ketiga, melihat orang tua kita dengan pandangan rahmah. Yang keempat, melihat yang indah-indah. Obat mata kita 4. Biasakan coba, punya orang tua, lihat wajah mereka dengan rahmat, kasih sayang. Kedua, sering lihat Al-Quran. Yang ketiga, sering lihat Ka'bah. Yang terakhir, sering melihat yang indah-indah. Insya Allah mata kita akan cepat sembuh. Gak bisa bohongan, gak bisa digambar di HP, langsung dong live. Beda langsung dengan ini. Tapi setidaknya ada obat sedikit. Kalau langsung ini obat nih. Kemudian ada 4 hal lagi yang bisa membuat mata kita rusak, cepat rusak mata kita. Ini saya temukan dalam kitab An-Nawadir. Yang pertama adalah melihat matahari, jelas Pak ya. Matahari dilawan dilihat, ya, rusak mata kita. Yang kedua, melihat cahaya lampu, cahaya HP itu termasuk juga itu. Komputer, cahaya pokoknya tidak baik untuk mata kita. Yang ketiga, melihat air laut. Air laut kalau kita lihat itu, saya pernah membuktikan ketika saya pulang ke Jawa dari Sulawesi, saya membuktikan lihat laut itu perih mata emang.
perih, pusing, tidak bagus raut itu. Dan ketiga adalah melihat musuh. Keempat, melihat musuh. Musuh yang orang yang kita benci dilihat, bukan tambah baik mata kita, malah tambah rusak. Nggak ada orang lihat musuhnya senyum, yang ada apa, berkerut, kan beda kan. Si itu tuh beda kalau kita lihat sang kekasih gitu, yang kita cintai, yang kita banggakan, beda. Orang tua kita banggakan, kita lihat dia, Masya Allah, hati tenang, teduh, otak juga sehat. Lihat musuh, kebalikannya. Nah, untuk orang-orang seperti ini, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka punya pahala balasan yang tidak pernah terputus. Jadi orang yang sering baca Al-Quran, lihat Al-Quran, maka otaknya akan terjaga terus. Ajrun ghairu mamnun, terjaga. Termasuk orang-orang yang memang dia sakit, atau ketika dia masih muda dulu, sering puasa, sering tahajud, sering kajian, gak pernah batal wudu, banyak ibadahnya, sering sedekah juga. Di masa tuanya tidak mampu puasa lagi, tidak bisa berjamaah lagi, sedekah lagi. Lalu bagaimana pahala dia yang dulu pernah dia lakukan ketika mudanya? Apakah putus setelah dia tua? Tidak. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah ini, kalau kita sudah tua, tidak bisa apa-apa lagi. Muda kita gagah memang, puasanya, sholatnya, sedekahnya gagah, kajian nggak pernah berhenti, aktif. Tua sudah tidak bisa lagi. Tetap setiap perbuatan kita dulu ketika muda, Allah catat kebaikannya. Puasa Senin Kamis tulis, sedekah tiap hari sekian tulis, walaupun kita sudah tidak berdaya. Itulah makna ajrun ghairu mamnun. Dan bahkan ada sebuah riwayat disebutkan di sini dari bahwasanya innal abda al-mu'min, seorang hamba Allah yang mukmin, idza mata, tatkala dia meninggal dunia, amarallahu malakaihi, Allah perintahkan dua malaikatnya, an yata'abbada ala qabrihi ila yaumil qiyamah. Ketika ada orang hamba mukmin meninggal dunia, Allah suruh dua malaikat untuk beribadah di atas kuburannya. Kamu datang ke si fulan, kuburannya, ibadah di situ. Ibadahnya apa? Terserah, membaca tasbih, tahmid, istighfar, sholat, terserah. Nanti pahalanya buat siapa? Buat yang mati itu. Itulah makna ajrun ghairu mamnun. Jadi Bapak, biar jangan sedih. Misalnya kita biasa rutin kajian pagi Sabtu Ahad, rutin berjamaah, sakit atau safar ke luar negeri, umroh misalnya, atau kita sakit di rumah, tidak bisa mengikuti kajian-kajian berjamaah juga, tetap Allah catat pahalanya. Sebagaimana orang ini biasanya rutin Sabtu Ahad isi kajian berjamaah, sedekah, maka ditulis. Itulah makna ajrun ghairu mamnun. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, idza safaral abdu, ketika seseorang hamba musafir, au maridha, atau dia sakit, kataballahu lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ketika orang safar atau sakit, maka Allah catat baginya amal-amal yang pernah dia lakukan ketika dia sedang mukim dan sehat. Masya Allah, alhamdulillah, ini karunia buat kita semua. Makanya Bapak, sebelum kita sakit, sebelum kita tua, perbanyak amal soleh di masa-masa sekarang. Agar apa? Agar kalau kita sakit nanti, tua nanti, safar nanti, catatan amal tetap mengalir kepada kita. Alhamdulillah. Berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka oleh karena itu, apa yang membuatmu mendustakan biddin, hari pembalasan, ba'du, setelah benar-benar nyata penjelasan-penjelasannya. Ini adalah khitab untuk orang kafir. Apa yang membuatmu mendustakan gitu terhadap hari pembalasan?
Allah tadi mengatakan bahwa manusia diciptakan sebaik-baiknya bentuk. Kemudian Allah juga akan mengembalikan kita kepada ardhil umur, kepada asfalas safilin, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Lalu apa yang membuatmu mendustakan hal tersebut? Terakhir di sini, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tidak ada hakim yang paling adil melebihi Allah Ta'ala. Sekarang banyak hakim tidak adil, nanti Allah akan adili dia dari kiamat nanti. Kenapa dikatakan tidak adil? Allah itu adil karena Allah tidak pernah melampaui batas. Allah tidak pernah menganiaya. Ketika ada seorang hamba melakukan kesalahan sekecil apapun, itulah balasannya nanti. Allah tidak pernah pilih-pilih. Ini orangnya orang begini, negerinya negeri ini, turunan ini dipilih, tidak. Allah samakan semuanya. Mau dia turunan siapa, negerinya negeri mana, sama semuanya nanti dari kiamat. Jika dia berbuat baik sekecil apapun akan ditampakkan kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik, yang buruk sedikit apapun, sekecil apapun Allah perlihatkan. Disebutkan di sini bahwa Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib idza qara'a, ketika mereka berdua membaca alaysallahu bi ahkamil hakimin, qala, mereka berdua berkata bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Sunnah ini, setiap kali kita selesai membaca surat At-Tin, maka baca di akhirnya bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sama-sama, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kan ditanya kita kan, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah, tekan pertanyaannya, Allah adalah hakim yang paling adil? Jawab, bala, betul. Nah, itu jawaban kita, bala, ya. Wa ana, dan saya, ala zalika, atas demikian, minasyahidin, saksinya. Itu tidak hanya ini saja Pak, di Al-Quran banyak alaisa, alaisallah, alaisallah, banyak. Alaisallahu bikafin abdah, alaisallahu bi'azizin dzintiqam, banyak alaisa ini. Nah, ketika kita baca alaisa, bukankah Allah begini-begini? Ya, kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hafal semuanya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau kita hatam Al-Quran Pak, dari mulai Ad-Duha, kan Ad-Duha sampai An-Nas disunnahkan takbir. Setiap kita hatam Quran, dari mulai Ad-Duha, di akhir suratnya baca takbir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Kemudian fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, Allahu akbar, takbir lagi. Nah, begitu ini yang dibaca, alaisallahu bi ahkamil hakimin, tunda dulu takbirnya, baca dulu bala wa ana ala dzalika, baru takbir Allahu akbar gitu. Meskipun sedang sholat, imam baca surat At-Tin misalnya, imam baca alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau bertanya? Tafadhol. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Gairu Mamnun di mana? Waktu Gairu Mamnun tadi ketika tua kan terputus. Setelah meninggal cuma ada 3 yang terputus, yang tidak terputus. Mana apa nyambung nggak ke Gairu Mamnun? Oh, kalau sudah meninggal dunia itu tidak ada kaitan dengan ayat ini. Jadi kalau sudah meninggal, ini yang kaitan dengan sakit dan tua. Sakit, tua, safar. Kalau orang safar, orang sudah tua, orang sedang sakit, jadi kegiatan dia sebelumnya apa gitu. Itu maksudnya. Kalau yang meninggal kan ada 3 yang tidak terputus.
Yang pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Tidak ada. Yang keempat, kebiasaan dia apa? Kecuali dia punya dulu ilmu, disebarkan, terus diamalkan. Dia punya ilmu, dikasihkan ke anaknya dikerjakan, diamalkan lagi, terus itu ngalir nanti pada kiamat. Sudah? Baiklah Pak, Ibu, mari kita tutup kajian kita yang berkah insyaallah ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah